Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku yang Rijal cintai karena Allah, alhamdulillah kali ini Rijal akan berbagi sedikit ilmu skill tentang asahbilah. Materi yang sebenarnya sudah disampaikan saat workshop dan pelatihan GPI secara virtual. Namun karena keterbatasan waktu dan via Zoom meeting, tentunya ada materi yang kurang tersampaikan. Oleh karenanya izinkan Rijal memberikan penguatan sekaligus murojaah materi khususnya asahbilah. Bismillah. Nah, seperti yang kita ketahui, ikhwan fillah rahimakumullah, Masya Allah, alhamdulillah, beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari raya Idul Adha, ya. Di saat yang sama, tatkala saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji di tanah suci, kita pun akan merayakan ibadah, ya. Ibadah luar biasa, merayakan hari raya Idul Adha dan melaksanakan ibadah yang mengandung hikmah luar biasa. Ibadah kurban, ya. Ibadah yang luar biasa mengajarkan kepada kita, melatih kita bagaimana berbagi dan empati kepada sesama. Dan juga kemudian ibadah yang menguji kita seberapa jauh cinta kita kepada Allah, cinta sejati kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan luar biasa nikmat kepada kita semua, dan Allah uji apakah kita mau mengambil, menyisihkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan itu dengan cara berkurban. Masya Allah. Nah, bicara ibadah kurban, saudara-saudaraku, ada skill yang perlu kita kuasai, khususnya termasuk buat GPA ini penting banget. Apa itu? Ya, bagaimana kemudian kita menguasai skill asahbilah dan juga teknik menyembelih hewan secara islami. Nah, kali ini Rijal akan share bagaimana cara mengasah bilah dengan baik. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan berbuat baik ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, ya, termasuk juga wa idza dzabhtum fa ahsinu dzin. Jikalau kalian kemudian menyembelih hewan kurban, maka sembelihlah hewan kurban itu dengan ahsin, berbuat baik, ya, dengan baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah, dan kemudian hendaklah kalian menajamkan pisaunya, ya, menajamkan pisau, ya, yang dipakai untuk menyembelih hewan kurban tadi. Fal yurih dzabihatah, dan hendaklah kalian senangkan hewan yang disembelih tersebut. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, ya, menjabarkan maksud dari menyenangkan hewan dalam hadis tersebut, ya. Pertama apa? Menajamkan pisau, ya, pisaunya, ya, atau kemudian goloknya itu ditajamkan, ya, kita tajamkan agar kemudian cepat, ya, proses penyembelihannya. Kemudian dianjurkan tidak mengasah pisaunya itu, ya, tidak mengasah pisaunya itu di hadapan hewan yang akan disembelih, ya, nggak boleh. Ya, itu nggak ada adab, ya, buat stres hewan kurban, ya. Kemudian tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan yang lain. Tidak boleh juga melewatkan, ya, membawa hewan, ya, yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Nah, oleh karenanya kali ini kita akan belajar bagaimana skill asahbilah, ya. Berdasarkan pengalaman dulu sebelum Rijal mempelajari dan menguasai skill ini,
saudara-saudaraku, agak galau ternyata. Kenapa? Bayangkan, ketika kemudian tiba ibadah kurban, Rijal kemudian beli golok. Tapi ketika kemudian dipakai untuk menyembelih sapi, ya, beberapa kali akhirnya kemudian tumpul, ya, karena kemudian tidak mampu, nggak memiliki skill bagaimana mengasah bilah ini. Akhirnya Rijal beli lagi golok yang baru 500.000 misalnya. Padahal sayang banget ya, dengan golok yang ada, ya, dengan pisau yang ada yang kita miliki, walaupun pisau dapur, kita akan kemudian bisa manfaatkan, ya, kemudian kita buat pisau atau golok ini menjadi tajam sehingga bisa dipakai. Masya Allah. Dan ini skill, ini penting juga, ya, perlu dikuasai oleh ibu-ibu. Loh, kok ibu-ibu? Iya. Misalnya ketika di dapur, ketika udah motong daging ayam, lama-lama agak tumpul, nggak usah beli lagi, asah aja sendiri. Iya, Masya Allah. Nah, caranya gimana? Nah, saudaraku, memang di awal ketika kemudian kita membeli pisau, misalnya pisau pabrikan seperti ini sudah cukup tajam. Tapi kalau mau lebih tajam lagi, apalagi kalau pisau ini ingin dipakai dijadikan sebagai pisau khusus sembelih, ya, maka ini mata bilahnya perlu dibuat dibuat lancip, ya, dibuat flat, ya. Jadi lancip seperti ini. Dengan cara apa? Ya, kita asah, ya, kita asah sampai kemudian tanda garis yang di kanan kiri pisau ini kemudian hilang, tergerus, ya. Diasah, kemudian, ya, kemudian sebaliknya pun diasah, dan setelah itu kemudian setelah diasah, walaupun kelihatan tajam, ini akan belum bisa tajam, ya. Karena kenapa? Ketika kemudian diasah seperti ini, ya, itu kemudian akan akan ada yang namanya bur. Bur itu adalah rambut-rambut logam, ya, rambut-rambut logam yang ada kemudian di ujung mata bilah. Sehingga kemudian ketika kita pakai untuk memotong, ya, agak susah. Maka perlu kemudian dibersihkan bur itu dengan cara apa? Honing. Honing itu artinya mengasah, ya. Ini ada dua alat yang amat dibutuhkan oleh kita, dan biasanya kalau jagal yang profesional memiliki ini. Yang pertama honing. Honing itu, ya, logam baja yang kemudian permukaannya halus, ya, nggak kasar. Tapi yang kedua namanya softening, ya. Ini permukaannya kasar karena untuk mengasah. Nah, tujuan honing adalah membersihkan bur, ya. Molekul bur itu logam-logam yang kemudian rambut-rambut logam yang kemudian hasil dari gerusan ketika pengasahan. Maka kemudian kita bersihkan dengan cara honing seperti ini, ya, seperti itu, ya. Nah, termasuk juga ketika misalnya kita menyembelih, ternyata pisau itu terantuk karena tulang dari hewan kurban itu bisa jadi sedikit agak tumpul, padahal bukan tumpul. Dan nggak usah kemudian pisaunya dibuang atau beli baru, atau kemudian diasah ulang lagi, itu dari nol lagi. Padahal kemudian kita bisa luruskan mata bilah ini, karena pada hakikatnya masih tajam, cuma mata bilahnya ini jadi bengkok, ya. Jadi kita luruskan dengan cara apa? Honing, ya. Oke, nggak percaya? Yuk kita contohkan, ya. Nah, ini indikator kertas itu, bukan kertas, ya, indikator pisau atau golok itu tajam, ya. Paper slice, ya, bisa mengiris kertas setajam ini, ya. Tuh, Masya Allah, ini cukup tajam ini, ya. Nah, ini paper slice. Ada tingkatan yang tinggi lagi, bisa kemudian membersihkan bulu, ya, bulu kaki misalnya. Atau bukan paper slice lagi, tapi
eh, plastik slice, bisa memotong plastik. Nah, ketika kemudian kita pakai pisau yang udah tajam seperti ini, Masya Allah, eh, kemudian kita pakai menyembelih misalnya, kemudian terantuk dengan tulang, ya, misalnya kena tulang nih ceritanya, satu, wah, kena tulang lagi, kita lihat hasilnya, jadinya, apakah masih tajam? Saya coba, tuh, nggak tajam, tuh, ya, tuh. Nah itu, ini skill yang perlu dikuasai. Ternyata sebenarnya ini pisau masih tajam, cuma tumpul semu. Kenapa? Karena ujung mata bilahnya bengkok, maka perlu diluruskan lagi dengan honing seperti ini. Ya, hati-hati tangan kita jangan sampai kena. Ya. Oke, sudah cukup. Kita coba sini. Ya, masih belum. Ya, ya, Masya Allah, udah cukup ya. Saja kita tambah lagi. Ini honing hanya untuk meluruskan mata bilah ya. Ya. Kita coba lagi. Nah, Masya Allah, udah kuat lagi. Udah tajam ya. Nah, kalau kemudian kita pakai sharpening, ini lebih cepat karena plus menggerus. Ya. Ini sharpening yang permukaannya kasar ya. Masya Allah, lebih cepat ya. Masya Allah, gak kuat lagi. Terus kalau golok sama, golok juga. Ya, jadi ketika bicara golok sama, kita asah awalnya dengan batu asah ya, agar kemudian tajam, tapi burnya yang ada di permukaan mata bilah ini perlu dibersihkan dengan honing ya. Ya. Sampai kemudian bersih dari bur dan bisa kemudian memotong menyembelih hewan dengan amat mudah dan tidak menyakitkan hewan. Nah, ini indikator sudah tajam ya, per slice. Tapi lagi-lagi ketika misalnya si golok ini terantuk kena tulang, misalnya ini ceritanya honing, ini ceritanya tulang, kena tulang, kita lihat apakah masih tajam ya. Sekali lagi deh biar puas ya. Ya. Coba enggak tajam. Jadi gimana solusinya? Di honing ya. Ya, honing lagi. Hati-hati karena golok lebih panjang, maka ketika megang honingnya jangan diam tapi sambil ditarik ya. Ya. Oke, kita coba. Bismillah. Ya. Masih belum. Ya. Masih belum. Berarti memang perlu kemudian kita honing ya, cukup ya. Karena tadi terhantam tulang ya. Bukan tulang, bahkan tadi sengaja Rizal kemudian adukan dengan logam. Sehingga tentunya akan menjadi bengkok ya, mata bilahnya akan bengkok. Ya, cukup ya. Bismillah. Masya Allah ya, Masya Allah, tajam ya. Ini udah tajam lagi, jadi nggak usah beli golok baru lagi ya. Ya diasah lagi aja ya. Yang lain pun sama, misalnya bayonet seperti ini ya, kemudian kita asah aja ya. Ini Masya Allah tajam ya. Kalau kemudian sudah diasah dengan batu asah grade 400 dasarnya awalnya yang kasar, kemudian naik lagi 600, grade 1000 ya, sampai 6000, bisa jadi kemudian untuk plastik aja bisa diiris ya. Ini contoh plastik ya, Masya Allah. Ini namanya plastik ya, slice ya, dipotong mudah. Masya Allah, lah kuat.
Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan ilmu yang amat sedikit ini bermanfaat ya. Barakallahu fiikum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.